Alright, now let's take a look at how we convey the picture or photographs section in TOEIC test ya. Hal pertama atau apa saja hal yang harus kita lakukan ketika kita menemukan atau menghadapi soal-soal gambar. Oke, jadi kita bagi dua ya. Yang pertama sebelum audio mulai dan yang kedua setelah audionya mulai. Nah, tahap-tahap sebelum audionya mulai itu adalah yang pertama kali harus kita lakukan is to make prediction. Kita harus membuat sebuah prediksi. Kita tebak dulu nih. Kita tebak-tebak kira-kira gambar ini tentang apa. Dan tahap pertama dari make prediction is to identify what is happening. Tanyakan kepada diri kita apa yang terjadi di gambar ini. Kita coba latihan ya. What's happening in the picture? Apa sih yang terjadi di sini? Apakah ini sebuah board meeting, general assembly, or contract negotiation? Ini penting untuk memberitahu kita atau membuat kita aware terhadap tema apa yang sedang diusung dari gambar ini ya, karena ada tema yang tentang hal-hal yang ada di rumah, ada tema tentang hal-hal yang ada di pekerjaan ya, dan ini masuk yang tema tentang pekerjaan atau workplace ya kan, dan ada juga tema yang tentang bisnis dan tema di tempat-tempat umum atau tempat-tempat lainnya ya. Nah, so what's happening in the picture? Apa sih yang terjadi di gambar ini? Alright, yes, you're right. It's a contract negotiation, ya kan? Karena ada semacam penandatanganan ya atau negosiasi di sini ya, dan ada semacam uh, jabat tangan untuk menunjukkan bahwa adanya kesepahaman atau kontrak yang sudah sukses. A board meeting ini tidak seperti ini formatnya, dan juga General Assembly juga tidak seperti ini formatnya. Maka yang lebih pas gitu ya, yang paling pas, yang paling benar ya. Jadi kita harus pilih jawaban yang paling benar, yang paling mewakili. Karena kadang-kadang ada jawaban yang tampaknya benar tapi bisa jadi salah juga gitu ya. Jadi harus pilih yang paling benar, the most appropriate one. Alright, next picture. What's happening in the picture? A company picnic, workers demonstration, or fire drill. Oke, kita lihat gambarnya, ada yang bawa spanduk dan lain sebagainya. So what is it? What's happening in the picture? Yes, you're right. It's a workers demonstration. Ini adalah demonstrasi pekerja ya. Walaupun ada polisi di sana, ada banyak pasang spanduk dan lain sebagainya, ini adalah sebuah demonstrasi. Next, what's happening in the picture? Oke, ada dua orang di sana, ada yang lagi mencatat, ada yang lagi ngomong. Ya kan? So, is it a conference call? Is it a job interview or is it a sales presentation? Yes, you're right. It's a job interview. Good job. Now, next picture. What's happening in the picture? Apa sih yang terjadi di sini? Is it a retirement award? Is it a press conference? Or is it a product demonstration? Oke, kita lihat gambarnya. Apakah ada produk di sana? Apa yang sedang mereka lakukan? Lalu siapa orang-orang ini dan bagaimana ciri-ciri fisik orang-orang ini? Ya, kalau product demonstration itu nggak ada produknya, press conference nggak ada wartawan, so it's more likely a, yes you're right, a retirement award. Karena kita lihat mereka sudah pada tua ya, dan mungkin itu sedang memberikan sebuah penghargaan atau cenderamata dan lain sebagainya. So, yang paling pas terhadap konteks yang ada dalam gambar ini adalah a retirement award. Alright, itu tahap pertama. Kita tanyakan what's happening in the picture. Temanya tentang apa di sini? Apakah tentang pekerjaan atau tentang di bisnis ya? Atau di jalan tadi yang demonstrasi, oke? Atau apa? Oke, so you have to find out what is the theme, the topic, and what is happening in the picture. Oke, itu tahap pertama ya. Jadi sebelum audionya mulai, tahap pertama adalah membuat prediksi, dan langkah pertama dari membuat prediksi adalah dengan terlebih dahulu mengetahui tema yang diusung oleh gambar ini dan menjawab pertanyaan apa yang terjadi. Alright, what's happening in the picture? Nah, langkah kedua apa? Setelah kita tahu apa yang sedang terjadi, maka kita bisa mengidentifikasi dan memprediksi lebih jauh lagi. Kita bisa prediksi, langkah berikutnya adalah to identify the noun and verb connections. Teman-teman, inti dari sebuah kalimat itu ada di subject dan verb.
ya, dan subjek itu diisi oleh noun, verb itu diisi oleh verb ya. Jadi untuk mengetahui apa yang terjadi nanti itu pasti intinya ada di noun dan di verbnya. Dan noun ini apakah dia noun yang sebagai subjek ataupun yang noun yang sebagai objeknya gitu ya. Jadi pertanyaannya mungkin apa sedang melakukan atau siapa sedang melakukan apa ya terhadap apa atau dengan apa itu ya itu. Oke. Dan banyak komposisi lainnya yang jelas itu semuanya nggak akan jauh dari kuncinya atau keywordsnya ada di penggunaan noun dan verb karena ada di dua hal inilah kunci dari sebuah kalimat keywordsnya ya. Oke, kita lihat tahap kedua ini. Ya, contohnya ada beberapa nouns yang kita bisa kumpulkan ketika kita melihat gambar. Coba kita identifikasi ada noun atau ada benda. Noun itu bukan hanya benda ya, bisa jadi orang juga gitu. Misalnya people, kita lihat orang, people. Kita lihat ada screen, kita lihat ada briefcase, meal, keyboard. Oke, walaupun meal ada di mana ya? Kayaknya seperti nggak kelihatan juga ini ya. Oke, but maybe it's there ya. And then we also try to find out the verbs. Kita juga coba cari beberapa verb yang ada di dalam gambar ini. Ada eat, ada hold, ada sit ya. Oke, ya ini kita harus memilih ya. Artinya kalau nggak ada ya jangan dipilih gitu. Hold, sit, look, type, discuss. Nah dari semuanya ini eat nggak ada ya. Yang tadi juga meal itu nggak ada. Family mungkin ya mungkin tidak tapi kemungkinan besar tidak karena kita tahu bahwa tema di sini tema yang diusung dari gambar ini adalah workplace ya kan atau public place. Maka kecil kemungkinan kalau berbicara family ya, kecuali kalau temanya tema keluarga. Oke, nah jadi dengan mengidentifikasi tema di awal tadi kita akan bisa memilih kata kerja dan kata benda yang tepat ya yang akan kita coba gunakan gitu. Nah, kita coba pasangkan ya dan antara noun dan verbnya. People sit, people discuss, people atau bukan people yang type ini the man ya atau ya karena ada banyak juga di sana pasti people juga bisa people the people are typing misalkan ya on the keyboard and then the people are looking at the screen gitu ya. Nah, jadi the screen is on the table itu juga bisa jadi kan ya the screen is on the table gitu dan pokoknya nggak akan jauh dari kata benda dan kata kata kerja dan itulah yang harus kita temukan. Oke, kita temukan sebanyak mungkin kata benda dan kata kerja dan ingatlah bahwa most distractors ya in the TOEIC test is sebagian besar distraksi dari sebuah TOEIC itu ada di kata kata benda dan kata kerjanya gitu ya. Involve the wrong noun or verb. Dia mempermainkan kata benda dan kata kerjanya. Dia menggunakan kata benda atau kata kerja yang salah untuk mengecoh kita. Maka pastikan kita sudah bisa memprediksi terlebih dahulu gitu ya gambar ini. Nah, nanti baru ketika audionya sudah mulai kita bisa memperhatikan mana yang pas dengan tema dan apa yang sedang terjadi di dalam gambar. Karena itu prediksi penting untuk kita memiliki kesiapan ya ketika mendengarkan itu kita sudah siap mempunyai ekspektasi bahwa gambar ini bakalan tentang ini dan kemungkinan ini bahkan kadang-kadang bisa jadi kita bisa menebak kalimat yang akan diucapkan di dalam opsi ya kalimat yang benar yang akan muncul nanti karena itulah tahap ketiganya kita mencoba untuk predict possible statements even before the audio starts walaupun ini harus kita latih dengan sering ya karena kita nggak bisa lakukan ini nggak bisa lakukan ini dengan cepat mungkin kalau kita nggak terbiasa gitu. Jadi di awal-awal mungkin teman-teman butuh waktu untuk melakukan ini, mungkin baru hanya bisa menebak satu kalimat saja atau dua kalimat gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu dalam sepersekian detik kita mungkin bisa mencoba mengidentifikasi dan menebak beberapa kalimat untuk satu gambar. Misalnya, kita coba bentukkan kalimat dari kata benda dan kata kerja yang sudah kita dapatkan. The people are sitting, ya kan? Atau mungkin the people are discussing something, or maybe the people are looking at the screen, ya? Or the woman, or the man, bisa jadi ya. Or the man is typing on a keyboard, alright? Or maybe the people are in front of the computers, ya kan? Semuanya bisa saja terjadi. Ini yang mungkin akan muncul di dalam
audio ya, dan siapa tahu salah satunya memang benar-benar muncul sehingga ketika kita mendengarkan, oh ini jawabannya yang pas karena ternyata sesuai dengan prediksi saya. Kalaupun mungkin tidak sesuai, ya berbeda-beda sedikit atau setidaknya kita akan menemukan jawaban dengan lebih mudah ketika audionya dimulai gitu ya. So to make prediction, first you have to identify what is happening, temanya apa di sini, tempat kerja, keluarga. Setelah itu kita bisa menentukan tuh noun dan verb yang berkaitan dengan gambar tersebut gitu ya, karena kita sudah tahu temanya tentang apa. Dan kita bisa lihat gambar-gambarnya juga gitu. Lalu tahap ketiganya kita coba prediksilah 2 atau 3 kalimat saja sebelum audionya dimulai. Oke. Okay? So try to practice this ya. Coba dipraktikan tahapan-tahapan ini. Makanya saya akan kasih dulu teman-teman sebuah activity yang di situ ada sebuah gambar dan ada pilihan kalimat yang harus teman-teman pilih. Coba dipilih kalimat manakah yang benar yang mewakili gambar tersebut ya. Dan kalau bisa sih teman-teman juga bisa membuat kalimat sendiri gitu. Kalimat sendiri, kalimat lain yang memang sesuai dengan gambar itu supaya kita terlatih ya, ketika melihat gambar itu sudah langsung bisa menebak, memprediksi tahap 1, 2, 3 dan langsung ke tahap 3 itu bisa membuat kalimat untuk mengidentifikasi apa sih gambar tersebut gitu ya. Dicoba activity-nya dan good luck. Kita bertemu lagi di video berikutnya. See you there. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.